Horas madihita salutna damang dainang, andorang sotapuka partang yang ata di Borminon, jolo partang yang mahita di bagasan rohat tabe. Puji Tuhan, marende sian buku ende nomor 560 sia ayat sada tambah ayat 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel yang telah ditetapkan pada kita pada malam hari ini didasarkan dari Lukas 17 ayat 26 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun.
Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Terpuji matuhata, marende sian buku ende nomor 135 ayat sada. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita pada pertanyaan kali ini didasarkan dari kitab 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka yang mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api.
tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penderitaan tidak dipisahkan atau tidak pernah terpisah dari panggilan hidup orang-orang yang percaya. Dan karena menyadari akan penderitaan itu, tidak sedikit orang-orang yang tadinya percaya kini hidup jauh dari jalan panggilannya. Salah satu tokoh Alkitab yang sempat undur diri dari jalan panggilannya adalah Elia. Bahkan Alkitab menceritakan pada kita bahwa Elia yang dipakai Tuhan secara luar biasa, namun lewat firman Tuhan kali ini dapat terlihat putus asa. Ya, Elia putus asa dan meminta mati setelah ia lari dari ancaman Izabel, permaisuri Raja Ahab. Elia ketakutan karena dia diancam akan dibunuh. Ia melarikan diri ke padang gurun dan minta mati kepada Tuhan. 2 kali Tuhan bertanya kepada Elia, seperti yang kita baca tadi di ayat 9 dan ayat 13. Pertanyaan yang sama dan berulang. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Tentunya pertanyaan ini bukan hanya sekedar pertanyaan biasa, namun pertanyaan ini hendak mendorong Elia untuk merefleksikan kembali mengenai panggilan dan keberadaannya pada waktu itu. Apakah ia berada di tempat yang benar, di mana tempat yang harus dia tuju? Terlihat dari firman Tuhan tadi, ia lari dari tempat yang seharusnya ia layani. Elia adalah seorang nabi yang dipanggil untuk bekerja segiat-giatnya menyatakan firman Tuhan sesuai dengan pengakuannya. Namun itu hanya sekedar pengakuan. Nyatanya dia lari dari apa yang dia akui tadi karena khawatir akan ancaman yang akan menimpa dirinya. Ia lari dan lupa dari panggilannya karena takut akan ancaman pembunuhan yang mengintainya. Lewat firman Tuhan kali ini ada beberapa perenungan
yang bisa menghantarkan kita kepada refleksi. Seperti apa kuasa Tuhan itu dalam kehidupan manusia? Perenungan pertama adalah keputusasaan menyebabkan manusia salah menilai Allah. Ketika Tuhan Allah bertanya kepada Elia, "Apakah kerjamu di sini?" Maka Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan." Apakah itu benar? Ternyata tidak. Dia sedang melarikan diri. Elia tidak mengakui kelemahannya, ketakutannya, namun justru balik menyerang Tuhan. Elia berkata bahwa dirinya bekerja sendirian, sedangkan Tuhan kesannya tidak berbuat apa-apa. Elia mau menunjukkan bahwa hanya dia yang bekerja sendiri pada waktu itu menyampaikan firman Tuhan. Karena dia memaparkan orang Israel sudah murtad, mesbah-mesbah sudah diruntuhkan, semua nabi dibunuh, dan dirinya pun terancam akan dibunuh. Dia mau bertanya, di mana keberadaan Tuhan ketika keadaan itu sudah terjadi? Ini justru yang ditanyakan Elia. Dari pertanyaan ini, dari tanggapan, dari jawaban Elia, di sini terlihat Elia sudah salah menilai Tuhan. Dia beranggapan bahwa dia yang bekerja sendiri, Allah tidak peduli. Namun kenyataannya terlihat dari perjalanan hidup Elia, pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak terlepas dalam kehidupannya. Hal ini juga sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ketika pergumulan begitu besar dalam hidupnya, ketika permasalahan begitu rumit dia rasa, dia bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan berada? Di mana kuasa Tuhan itu? Kita berasa bahwa kita hanya bergumul sendirian, tidak punya teman, tidak punya penopang. Padahal yang harus kita imani, Yesus tidak pernah membiarkan umatnya bergumul sendiri. Dia ada seperti kehadirannya dan menanyakan kepada setiap manusia, apa yang kamu kerjakan di sini? Pertanyaan ini harus melekat dalam hati kita. Ketika kita terhenti di dalam satu kondisi keputusasaan, apa yang aku kerjakan di sini? Tuhan menanyakan kita, apa yang kamu kerjakan di sini? Semangatlah, pergilah mengejar solusi, bertindaklah mengejar solusi, mencari solusi, bukan hanya berdiam diri seperti yang dilakukan Elia. Tinggalkan rasa putus asa itu. Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri, tetapi Tuhan akan senantiasa hadir, menolong, menopang kehidupan kita. Sekarang tinggal, apakah kita menyadari pertanyaan ini? Apakah kita memahami pertanyaan ini yang menghantarkan kita kepada semangat yang baru untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada? Yang kedua, keputusasaan menyebabkan manusia, kita, salah menilai kondisi sekitar kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena terlihat sekali ada kekeliruan dalam pernyataan Elia. Rasa putus asa Elia memandang setiap pergumulan yang dia hadapi, dia rasa itu sangat berat, mempengaruhi jawabannya, laporannya kepada Tuhan. Sehingga apa yang dia sampaikan berbalik, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Bisa kita lihat ada dua laporan Elia kepada Tuhan terkait dengan lingkungan keadaan orang-orang Israel pada waktu itu.
di ayat 10 dan ayat 14. Elia mengatakan, yang pertama, semua orang Israel meninggalkan perjanjian Tuhan. Faktanya, tidak semua orang Israel meninggalkan perjanjian Tuhan atau murtad. Di ayat terakhir tadi, masih ada 7.000 orang yang setia, yang tidak mau menyembah Baal. Laporan yang kedua, semua nabi dibunuh dan hanya tinggal Elia saja nabi di Israel. Faktanya, masih ada 100 nabi Tuhan yang disembunyikan Obadya dan terpelihara. Bisa kita lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 7 dan ayat 13. Masih ada nabi-nabi yang bekerja pada waktu itu. Ini pengaruh buruk dari keputusasaan, membuat dirinya jauh dari Tuhan, membuat dirinya jauh dari realita sekitarnya. Dia anggap sekitarnya sudah hancur lebur, padahal masih ada harapan. Karena itu, ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika keputusasaan ada dalam hidup kita, kita berpikir bahwa tidak ada lagi orang sekitar kita, tidak ada lagi yang mau menolong kita. Tuhan saja tidak menolong, apalagi orang sekitar. Padahal kalau disadari, ada banyak orang-orang di sekitar kita yang masih peduli. Namun karena keputusasaan itu, kita menutup mata akan setiap pertolongan orang-orang sekitar kita. Karena itu jangan mau hidup dalam keputusasaan. Kita menjadi sulit melihat kenyataan yang sebenarnya, yang seringkali tidak seburuk yang kita lihat dalam kacamata keputusasaan. Bangkitlah dan bersemangatlah dalam Tuhan. Bersemangatlah di dalam Kristus, karena di dalam Kristus ada kekuatan dan ada pertolongan. Keputusasaan menyebabkan kita tidak dapat melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Seperti tema minggu kali ini, kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Ini harus kita imani, sehingga dalam setiap pergumulan kita ingat bahwa ada Tuhan yang masih menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami, buat setiap pertolongan Tuhan yang masih hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami masih bisa sampai, kami masih bisa hidup, beraktivitas hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, terlebih untuk firman Tuhan dalam pertanyaan pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa ada Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Kuatkan kami Tuhan, tuntun dan tolonglah kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bisa menang melawan setiap pergumulan kami, karena kami yakin campur tangan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dalam setiap aktivitas kami, kiranya juga Tuhan yang melindungi, memberikan kami kesehatan, menyertai kami, memberkati setiap pekerjaan, memberkati setiap kegiatan kami, agar berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan keluarga kami, dimanapun mereka berada, kiranya kasih Tuhan yang melingkupi mereka. Ada banyak Tuhan rencana-rencana yang akan kami kerjakan. Kiranya Tuhan yang memberkati agar berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ada banyak keluarga kami, saudara-saudari kami yang menderita karena penyakit. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang memulihkan keadaan mereka, memberikan kesembuhan. Ada banyak juga di antara kami yang menderita karena pergumulan hidup. Kiranya kasih Tuhan yang senantiasa menopang setiap orang yang bergumul. Berkati gerejamu ini Tuhan, dalam setiap pelayanan,
dalam setiap rencana yang akan dikerjakan. Kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan kepada setiap parhalado pelayan, agar setiap rencana itu dapat berjalan dengan baik. Terlebih Tuhan, setiap rencana yang akan dikerjakan di tengah-tengah distrik ini, kiranya Tuhan juga yang memberkati. Ya Tuhan Allah kami, kiranya juga Engkau yang memberikan kedamaian di tengah-tengah lingkungan kami hidup, menjauhkan kami dari mara bahaya, sehingga kami Tuhan dapat beraktivitas dengan baik dengan sesama kami. Kami hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan yang mengampuni kami. Kasihanilah kami Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tapuji matuhata, marende sian buku ende nomor 575 ayat sada. Martang yang maita puji-pujian doa amaleteo di sopara nami Tuhan ali Tuhan ayat pagkelara nami dengan dibasam Tuhan asetok tong mengiring-iring ulu nami ali Tuhan nilakor pihami tolhas puhami rahipason Tuhan di borngenon lima di melaksanakan kebaktian nami hami nakpe di bagas nami toktong doa mulai Tuhan nami Tuhan ali Tuhan ala di neganda basam dosa luhur ali Tuhan takas do buat kami Tuhan lima karena masa na dipertibiot Tuhan sahid ala ni mangido kami Tuhan asaho toktong na padawon sahitin sian salut kami sian ruas ni huriam salut na manang di dia penasida marenganak Tuhan parpakirima do kami Tuhan asapas-pasomo salut na ruas ni huriam lima dinasida dia kana mangalian pilihan na Tuhan hamuliateo toktong mapaso-paso na sida Tuhan marhite ulon na marhite sude Tuhan aka parian akonon na sida sasaluhu na Tuhan boy marlas ni roha terlalu maya nakon na sida dia kana marsikola na manguli karejo nang manguli akarokap Tuhan toktong mapatulus ape cita-cita ni akan nakon na sida Tuhan asiroh Tuhan
saluna ruas lihuriam paso-paso Tuhan kasabui marai pason bakka arena mangi udah beboy hammer pungu di bagas jorong ale Tuhan banon nami do ruas lihuriam na di bagas parsahito Tuhan na dirawat di jauh manang na dirawat di rumah sakit ke Tuhan doktong maho na madaw ni sahit na rom di pamatang nasi na mga lihat hasabar rom dak kapamili na pay mama amalumun ni sahit siyan nasi terlumuwi ma Tuhan matangnya kami di panguluan huriam pendeta nami berhala dosa luhut ma Tuhan asa pasu-pasu ma Tuhan asa anggi darah namangi buih hai marhai pasorak aku bahasa di huriam Tuhan buat Tuhan do arong dope rencana ni huriam naulina dengket Tuhan di bulan Oktober sinodi kodam pos rohanami oleh Tuhan saluhut na ulaw ni di wagasan pangarang tiong lanomo sudah saluhut na Tuhan ulion madengganon di ulaw ni asa maruli do denggan dinalaw ang pemilihan ni epurus nami do angka wakil-wakil na Tuhan posrohan nami Tuhan diamang nami Adita Donald dinang morhat di sida Jakarta Tuhan menguduti ulaw na Dida nasida tu Jakarta posrohan nami manang di dia pinasida mangula Tuhan toktong mangula di hurian asiroham mau tu ngarok perencana di sida mulak tu jambion dinalaw pasipulhon akka ulaw na rape toktong mahona maramo di sida di pardalanan na polo na ka parmaraan tak kasah asiroham Tuhan amin salhuna perdosa na gudang na Tuhan toktong maho namani sa dosa nami Tuhan sabuy talalayak kami dari depan mulati ma Tuhan diho jangan matang yang ilik nami on nakusobaw kami hulang mga sahon Yesus Kristus Tuhan na amin tapuji ma Tuhan ta marende sian buku ende nomor 706 ayat sada tambah ayat 2 laus papung pelian sada A sada B Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Shalom, selamat malam buat kita sekalian.